Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil analisis kami tentang laporan keuangan pada PT Siloam International Hospital Tbk. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Zahardianti dengan NIM J0414122225. Nama saya Krisalmati dengan NIM J0414221173. Dan rekan kami Ahmad Ziauddin dengan NIM 8083. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama dilihat dari latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama, latar belakang. Dunia perekonomian saat ini telah memasuki dunia dengan daya saing yang kuat. Beberapa perusahaan bersaing mendapatkan perolehan laba di atas rata-rata perusahaan lain. Segala aktivitas perusahaan dapat mendukung perolehan laba mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki sumber daya yang berkualitas dan mengetahui kondisi kinerja perusahaan, yaitu melalui analisis data laporan keuangan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama ada analisis laporan posisi keuangan tahun 2021 sampai 2022. Lalu ada analisis laporan laba rugi tahun 2021 sampai 2022. Yang ketiga ada analisis laporan perubahan ekuitas tahun 2021 sampai 2022. Yang keempat ada analisis laporan arus kas tahun 2021 sampai 2022. Yang terakhir analisis catatan atas laporan keuangan tahun 2021 sampai 2022. Next. Selanjutnya mengenai identitas perusahaan. PT Siloam International Hospital terbuka perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan yang berdiri tahun 1996 dengan nama PT Sentralindo Wirasta. PT Siloam International Hospital pertama kali dibangun di Lipo Village, kemudian berkembang menjadi 4 rumah sakit di kota besar, ada Tangerang, Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Next. Baik, kita masuk ke analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis laporan posisi keuangan pada PT Siloam International Hospital (Tbk), yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu dilihat dari aset. Pada tahun 2021 aset lancar PT Siloam sebesar 3.538.958 juta, dan tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 2.686.552 juta atau turun 24%. Lalu dari aset tidak lancarnya atau aset tetap itu sebesar 5.765.367 juta. Lalu tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.979.050 juta atau naik 21%. Dilihat dari liabilitasnya itu ada 2, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dari jangka pendeknya, tahun 2021 tahun 2021 liabilitas jangka pendek itu sebesar 2.232.850 juta, dan tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 2.177.686 juta atau turun 2,4%. Dilihat dari liabilitas jangka panjangnya itu tahun 2021 PT Siloam itu sebesar
7 miliar 533 juta, lalu tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 436 miliar 397 juta atau turun 20,2%. Dilihat dari ekuitasnya, tahun 2021 itu total ekuitasnya 6.523 miliar 942 juta. Tahun 2022 itu total ekuitasnya 7.051 miliar 519 juta. Sehingga PT Siloam itu mengalami kenaikan total modal perusahaan sekitar 8%. Dilihat dari asetnya, PT Siloam ini itu mengalami peningkatan terbesar yang terdapat di aset tidak lancar atau aset tetap, itu bagian properti dan peralatan perusahaan. Nah, pada kelompok aset ini, mereka mengalami kenaikan persentase disebabkan adanya penambahan aktivitas tetap sebagai upaya untuk peningkatan operasional perusahaan. Lalu untuk liabilitas tersendiri itu adanya penurunan terbesar pada liabilitas sewa. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dan panjangnya itu untuk mampu menunjukkan kualitas perusahaannya. Lanjut. Analisis laporan laba ruginya. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu dilihat dari pendapatan. Pendapatan PT Siloam tersendiri itu tahun 2021 itu mengalami peningkatan di tahun 2022. 2021 itu total pendapatannya sebesar 9 miliar 381 9 triliun 381 miliar 891 juta. Lalu 2022-nya itu mengalami peningkatan 1,4% sebesar 9 triliun 518 miliar 12 juta. Lalu dilihat dari biaya atau bebannya, tahun 2021 itu beban operasional usaha dan beban usaha lain-lain itu sebesar 2 triliun 418 miliar 380 juta dan tahun 2022 itu menurun menjadi 2 triliun 345 miliar 44 juta. Lalu yang ketiga itu ada komprehensif. Nah, di laba rugi komprehensif ini mengalami pendapatan. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan itu meningkat dari 691 miliar 572 juta menjadi 742 miliar 555 juta. Lalu pembagian laba per saham itu kepada pemberi modal perusahaan pada tahun 2022 itu meningkat sebesar 7 miliar 74 juta. Lanjut. Baik, selanjutnya ada analisis laporan perubahan ekuitas. Di sini di perubahan ekuitas PT Siloam International Hospital terbuka ini menunjukkan bahwa jumlah ekuitas pada tahun 2021 diperoleh sebesar 6 triliun 18 miliar 371 juta, mengalami kenaikan 7,75% di tahun berikutnya 2022 yang diperoleh sebesar 6 miliar 50 pada program kepemilikan saham. Di sini ada agio saham. Pada tahun 2021, agio saham jumlahnya 5 triliun 641 miliar 373 juta. Sedangkan di tahun 2022-nya sebesar 5 triliun 648 miliar 402 juta. Disimpulkan adanya selisih dari jumlah agio saham ini dengan mengalami kenaikan 0,12% dari tahun 2021 ke 2022. Lalu ada saham Treasury pada tahun 2021 sebanyak 50 miliar 34 juta yang dimana pada tahun 2022 sahamnya itu berjumlah 45 miliar 146 juta yang disimpulkan mengalami penurunan 9,77% dari saham Treasury sebelumnya dikarenakan terjualnya 4 miliar 888 juta saham Treasury. Lalu yang kedua ada laba ditahan. Di sini ada jumlahnya itu 279 miliar
834 juta. Sedangkan pada tahun 2022-nya itu sebesar 720 miliar 648 juta. Adanya dana untuk pembayaran dividen diambil dari saldo laba ditahan ini yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 224 miliar 591 juta. Perusahaan mendapatkan laba yang belum ditentukan penggunaannya, namun membagikan dividen pada tahun 2022 sehingga mengurangi laba ditahan yang didapatkan. Lalu pada 2022-nya, laba tahun berjalan itu menambahkan kas sebesar 674 miliar 117 juta di saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya untuk penghasilan komprehensif dan beban komprehensifnya mengurangi saldo laba ditahan sebesar 8 miliar 712 juta yang disimpulkan jumlah saldo laba ditahan ini tidak mengalami perubahan saldo dengan total masing-masing sebesar 33 miliar 515 juta. Sedangkan jumlah saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2021 berjumlah 246 miliar 319 juta yang mengalami kenaikan 64,2% di tahun 2022 sebesar 687 miliar 133 juta oleh PT Siloam International Hospital Tbk. Selanjutnya. Lalu ada analisis laporan arus kas. Untuk laporan arus kasnya ini disajikan ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama ada dari aktivitas operasi. Di aktivitas operasi ini arus kas netonya itu diperoleh sebesar 2 triliun 33 miliar 133 juta pada tahun 2021, lalu mengalami penurunan 17% ke tahun 2022 yang sebesar 1 triliun 688 miliar 273 juta, yang dimana selaras dengan peningkatan pembayaran-pembayaran yang terkait pada aktivitas operasi. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas netonya ini digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 sebesar minus 578 miliar 375 juta yang mengalami kenaikan 68,2% pada tahun 2022 sebesar minus 1 triliun 819 miliar 33 juta. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan lebih banyak kas kepada aktivitas investasi yang dipergunakan untuk pembelian aset tetap dan perangkat lunak. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di arus kas netonya itu digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2021 sebesar minus 448 miliar 24 juta, mengalami kenaikan 39,5% ke tahun 2022 sebesar minus 740 miliar 111 juta. Yang disimpulkan perusahaan ini mengeluarkan lebih banyak kas pada aktivitas pendanaan yang dipergunakan untuk pembayaran liabilitas perusahaan. Sekian. Baik, dari hasil analisis yang kita dapatkan itu tercipta kesimpulan. Yang pertama itu PT Siloam International Hospital Tbk mengalami pertumbuhan stabil dalam pendapatan dan profitabilitasnya selama periode tersebut. Yang kedua itu perusahaan mampu mengelola beban operasionalnya dengan baik yang membantu meningkatkan laba bersihnya. Yang ketiga, meskipun ada peningkatan signifikan dalam aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus memastikan bahwa arus kas dari operasional tetap sehat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir, peningkatan ekuitas dan penurunan kewajiban jangka panjang menunjukkan kualitas keuangan yang kuat. Lanjut.
Baik, saran yang kami kemukakan yaitu yang pertama, perusahaan harus terus memantau dan mengelola biaya operasional untuk memastikan profitabilitas yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, peningkatan dalam arus kas dari aktivitas investasi harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan berkelanjutan dalam pengembangan aset perusahaan. Lalu yang ketiga, manajemen harus merencanakan penggunaan laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan baik dan bijak, termasuk pertimbangan pembagian dividen dan reinvestasi dalam pertumbuhan bisnis. Lalu yang terakhir, perusahaan perlu menjaga kualitasnya dalam hal membayar kewajiban jangka pendek dan panjangnya untuk mempertahankan posisi finansial yang kuat di perusahaannya. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang